Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, terkhusus santriwan santriwati yang salih salihah, hafidhah luar dalam, rahimakumullah, berjumpa kembali bersama kami di Aqid Islamic Channel, channel kaum awam. Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa dianugerahi sihat wal afiyah, kemudian dikaruniai hidayah yang maksimal, hidayah penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat Tarbawi rahimakumullah. Kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang awal kesuksesan seorang santri, bidayatu najahit talib. Materi ini sebagai materi pembuka untuk mata pelajaran akhlak ya, tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Kita langsung mulai saja ya dengan menonton video yang satu ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ya, sedikit motivasi untuk kita semuanya ya dalam usaha kita mengawali kesuksesan kita secara pribadi terlebih dahulu ya. Ala barokatillahi nabda, tafadhalu. So if you want to change the world, start off by making your bed. Every morning in SEAL training, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do was inspect my bed. If you did it right, the corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world, start off by making your bed. Ya. Gimana? Ya lumayan menarik ya. Baik. Itu ya betapa yang namanya bangun tidur ya, tentunya dengan cara yang baik itu merupakan apa? Awal kesuksesan ya seseorang, dan itu sudah dibuktikan ya tidak hanya oleh beliau saya yakin, tetapi bisa jadi kita sendiri ya setiap harinya itu ya meraih kesuksesan demi kesuksesan ya, taufik demi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita bangunnya ya dengan cara yang benar di waktu yang tepat ya. Kalau kita ya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian bagi kita tentunya awal bangun tidur yang baik itu juga ditentukan oleh waktu kita tidur ya, dan cara kita tidur. Ya tentunya harus dengan sesuai dengan ya adabnya begitu. Ya. Baik, sebelum bicara lebih lanjut, ini Ustadz sampaikan ya pengalaman sedikit terkait dengan membangunkan santri ya ketika menjelang subuh. Ya dari sini kita akan paham betapa santri itu secara pribadi-pribadi itu berbeda-beda ya, minimal terkait dengan bangun tidurnya. Ya, dan itu harus senantiasa ditingkatkan, diusahakan secara bersama-sama. Baik, kita lihat
ya tingkatan santri ketika bangun tidur. Ini sesuai pengalaman Ustadz saja ya. Ya, baik. Yang pertama itu adalah santri itu sebelum Ustadz masuk ya kemudian mengucapkan salam itu ternyata ada yang sudah bangun dan tidak hanya sekedar bangun, bahkan mereka juga sudah atau sedang sholat tahajud. Ya, ini tingkatan yang paling baik mestinya ya, mudah-mudahan sama-sama ikhlas. Kemudian tentunya masih banyak yang belum bangun ya, karena satu asrama itu ada kurang lebih 30 anak ya kalau di putra, kalau di putri Ustadz tidak tahu persis ya. Cuman dari 30 anak itu kira-kira ada 5 atau 6, 7 yang sudah sholat tahajud itu sudah menurut Ustadz pribadi sudah lumayan ya. Ya alhamdulillah. Kemudian ada 1-2 santri yang dengan mendengar salam dari Ustadz itu juga sudah bangun. Ya, dan mulai dari situ ya setelah salam kemudian Ustadz menggaungkan ya ini pembiasaan nilai ya, menggaungkan apa? Yang pertama Ustadz anjurkan mereka untuk jangan lupa doa ya untuk mengusir setan ya. Ustadz sering bicaranya jangan lupa doa mas ya, segera doa mas, usir setannya mas, lawan setannya itu terus begitu. Kemudian juga jangan buru-buru ya, duduk dulu ya, doa duduk ya, minum ya. Kemudian setelah siap ya rapikan dipannya. Kalau memang sudah betul-betul beres, bangunkan temannya, itu terus Ustadz gaungkan ya, bisa berkali-kali ya sampai anak ya kurang lebih sudah bangun semuanya ya. Dan ucapan ini Ustadz lakukan mulai dari runtutan pertama kedua, kemudian sampai runtutan ketujuh ya, tindakan ketujuh ya, kita lihat. Baik. Selanjutnya kalau dengan mendengar salam ada yang belum bangun dan itu masih lumayan banyak, yaitu maka Ustadz mengetok pintu almari pertama atau almari pertama yang paling dekat dengan pintu, yaitu Ustadz ketok ya dengan memakai pentol pentol kunci motor ya. Ya, tok 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 begitu. Assalamualaikum. Ya, doa mas, jangan lupa ya bangun kumu istaiqidu begitu. Ya jangan buru-buru, ya jangan lupa minum, kalau bisa minum yang hangat. Ya jangan lupa doa, usir setannya mas, lawan setannya dan seterusnya. Ya, dari situ masih ada yang belum bangun, maka tindakan keempat, akhirnya Ustadz harus keliling yang mengetok setiap almari dan dipan. Ya tentunya hanya masuk sedikit, kemudian dipan Ustadz ketok begitu, sambil mengucapkan hal yang sama seperti tadi. Yaitu terus menerus ya, kurang lebih hampir semua sudah bangun ya kan, tetapi tentunya masih ada yang belum bangun. Akhirnya Ustadz harus masuk ke sela-sela dipan ya kan, dipannya kan itu tingkat ya, kemudian bersampingan. Akhirnya Ustadz masuk ke sela-sela dipan, kemudian Ustadz ketok penghalang dipannya yang paling atas kan, memang itu tingkat ya. Itu Ustadz ketok ya sambil Ustadz sebut namanya ya, kalau memang mukanya kelihatan begitu dan biasanya ya sudah hampir hafal begitu tempat-tempatnya. Terus saat panggil namanya Ustadz ketok dipannya sampai mereka minimal menggeliat, kemudian kalau bisa sudah duduk. Setelah itu ya, apa yang Ustadz lakukan? Ustadz kemudian keluar kamar sejenak ya, menghirup udara segar begitu ya. Setelah 2 menit ya, 3 menit Ustadz di luar itu, kemudian Ustadz ya, masuk lagi ya, tapi ternyata yang sudah bangun bisa jadi mereka rebahan lagi dan tidur lagi. Nah, kalau sudah begitu ya akhirnya Ustadz harus mengetok tubuh mereka ya, mungkin bagian tangan atau mungkin bagian kaki ya, yang buat Ustadz lebih mudah yang mana itu Ustadz lakukan, tapi tentunya tidak menyentuh ya. Jadi masih memakai pentol kunci itu sambil Ustadz sebut namanya, kemudian Ustadz ya sampaikan yang kelima, atau minimal kalau yang belum bangun ya otomatis yang ini saja. Ya doa mas, jangan buru-buru mas, usir setannya begitu, minum jangan lupa begitu. Itu ya. Ya. Lah, kalau sampai situ ternyata belum bangun, ada yang belum bangun dan itu pernah
ada ya yang seperti itu akhirnya Ustadz dalam tanda kutip seperti mengancam, ya apa itu? Yang belum bangun, ya yang belum bangun Ustadz, Ustadz siram, ya yang belum bangun Ustadz siram itu Ustadz sampaikan minimal 2 kali sambil Ustadz kemudian ngecek mana saja yang belum bangun sambil juga Ustadz kemudian ambil air ya yang sudah ada di gelas. Ya kalau sekarang ya pakai semprotan begitu, ya lebih simpel, ya mudah dibawa kemana-mana. Itu ternyata setelah Ustadz keliling ada 2 anak, ya pas paling parah-parahnya karena memang bukan parah ya, ya sulit-sulitnya begitu. Kemudian memang Ustadz paham, ya paham sekali. Malamnya itu mereka baru habis ada acara, ya mestinya sampai begadang begitu. Ya ada ternyata 2 anak begitu yang masih belum bangun. Akhirnya ya sudah, Ustadz sampaikan seperti itu, ternyata masih ada yang belum bangun, masih tidur betul itu, akhirnya harus Ustadz siram. Tapi siram ini hanya mubalaghah ya, hiperbola saja penyangatan. Ya, aslinya hanya Ustadz kecerepin atau ciprat dengan air saja yang dari gelas tadi. Ya, kalau sekarang sudah pakai semprot sudah lumayan enak. Lah itu Ustadz kecerepi, yang pertama Ustadz kecerepi, ya Ustadz ciprati dengan air 2 kali itu dia sudah bangun, sudah duduk. Ya, kemudian Ustadz pindah ke satunya lagi, ternyata Ustadz ciprati bisa jadi itu 10 kali. Ya kan memang dia di di ban atas ya. Ustadz naik, kemudian Ustadz kecerepi itu sampai 10 kali bahkan lebih itu masih belum bangun. Ya matanya hanya keriyip-keriyip begitu tapi masih pejam. Masih memejamkan matanya. Hanya setelah 10 kali lebih baru bangun. Yang luar biasa itu adalah anak ini ya, itu langsung senyum, ya senyum ke Ustadz, buka mata, kemudian senyum. Setelah itu apa? Hebatnya lagi adalah kemudian dia itu minta maaf ya, sambil ngangkat badan itu sambil masih senyum itu, ya minta maaf, aduh maaf Ustadz begitu. Ya akhirnya ya sudah, dia bangun dan alhamdulillah ternyata memang anaknya ini juga memang luar biasa ya setelah kami tahu dari ibundanya begitu. Ya, baik. Tentang keluar biasaannya itu tidak perlu kami detailkan ya. Itu ya kurang lebih jadi tingkatan santri ketika bangun tidur. Tinggal antum pilih bagian mana atau urutan keberapa, kalau bisa ya ditingkatkan ya sebisa mungkin mencapai tingkat yang paling paling tinggi, yaitu sebelum dibangunkan itu sudah bangun sendiri. Ya, kalau bisa malah sudah merapikan dipan, kemudian juga membangunkan teman ya supaya nanti menjadi amal jariah ketika temannya bangun, akhirnya kan kemudian apa? Ya, dia sholat itu insya Allah pahalanya juga sampai kepada yang membangunkan. Ya, wallahu alam ya kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan poin yang kedua ini yang terkait dengan pembiasaan atau penanaman nilai ini, maka perlu kami sampaikan ya, yang jangan buru-buru ini maksudnya apa? Biasanya Ustadz sampaikan ya, jangan buru-buru Mas, begitu, duduk dulu begitu. Ya, ini adalah terkait dengan bangun tidur yang sehat. Ya, kenapa? Karena sesuai penelitian yang pernah kami baca itu 3 kali 30 detik yes, ketika bangun tidur itu sangat menentukan keawetan, fit dan sehatnya seseorang. Ya di hari itu minimal. Dan aslinya juga itu kalau dilakukan berlanjut itu juga ya sepanjang hidupnya dia akan insya Allah lebih terjaga ya dengan izin Allah. Baik. Jadi 30 detik pertama itu apa? Ya setelah bangun maksudnya sadar ya itu jangan langsung duduk. Ya berbaring dulu kurang lebih 30 detik ya. Berbaring, masih berbaring, mata dibuka begitu. Setelah 30 kurang lebih 30 detik lantas duduk ya. Duduk ya di tempat tidur begitu, masih duduk sambil selonjoran ya kan. Itu 30 detik juga. Setelah itu baru kemudian apa? Menurunkan kaki dan duduk di tepi ranjang ini juga kurang lebih 30 detik. Ya.
Lah ini kalau kita lakukan, maka yang kita dapat ya dengan izin Allah adalah otak kita tidak akan mengalami anemik. Ya, ini sering disebut anemia aslinya ya, setahu kami. Intinya adalah pasokan darah ke otak itu akan baik ya kalau kita melakukan ketiga hal ini. Selain itu ternyata jantung juga tidak akan mengalami kegagalan. Ya, jadi tidak akan terjadi gagal fungsi jantung. Itu sudah luar biasa dan itu pada akhirnya apa? Akan mengurangi kejadian jatuh atau meninggal tiba-tiba. Karena mungkin antum juga pernah baca ya, ada orang malamnya sehat tapi kemudian bangunnya terburu-buru begitu. Akhirnya tahu-tahu jatuh dan sebentar kemudian dia meninggal. Ya itu tentunya kita tidak kehendaki dan ternyata itu penyebabnya adalah karena memang dia ya terburu-buru. Kadang mungkin ya terjadi awalnya pusing dulu, tapi dipaksakan dan seterusnya akhirnya malah semakin parah karena menjadi sebuah apa kebiasaan buruk ya, kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan. Maka ini senantiasa Ustadz tanamkan untuk para santri minimal di kamar Ustadz begitu. Itu ya. Ya, kalau pengen tambah sehat tentunya ya untuk apa? Me menyeimbangkan begitu atau menyeratakan eh, tubuh ya, suhu tubuh supaya nanti ketika masuk kamar mandi tidak kaget, maka otomatis ya kalau bisa minum ya sehatnya ya minum 2 gelas. Kalau saat pribadi ya 1 gelas sebelum berangkat ke asrama, kemudian bangunkan santri kan, ya itu baru setelah pulang itu segelas yang kedua, 1 gelas air minum putih yang kedua itu yang hangat ya tentunya ya, itu baru saat minum. Kalau bisa pakai dicampuri madu sedikit begitu. Itu itu kalau pengen tambah sehat lagi maka jangan sampai ada yang masuk ke mulut kita, maksudnya makan atau minum kurang lebih selama 45 sampai 1 jam ya. Kalau itu dilakukan maka insya Allah ini badan ini akan lebih terjaga ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mudah-mudahan mulai dari rumah kemudian sampai ke pondok itu bisa dipraktekkan ya. Nah, tentunya diawali dengan apa? Diawali dengan diawali dengan apa? Diawali dengan tidur yang baik dengan adab yang baik. Ya, adab yang baik insya Allah besok kita sampaikan ya di materi berikutnya atau mungkin besok pas antum sudah di pondok ya sambil lalu begitu sebagai motivasi belajar ya ketika kita KBM itu ya. Baik. Nah, dari video tadi kemudian dari pengalaman Ustadz pribadi dan melihat apa orang-orang yang sukses dan apa yang sudah kita baca begitu, maka ya, perhatikan ini, apa itu? Jadi modal awal kesuksesan itu ada beberapa, ya ini modal awal ya. Jadi kalau sudah modal awal yang baik ini kita dapat, maka kita tinggal meningkatkan terus begitu secara konsisten, ya dengan izin Allah akan mencapai kesuksesan demi kesuksesan, ya baik yang berupa duniawi dan yang kita harapkan juga besok di akhirat yang bersifat ukhrawi. Ya, baiklah. Modal awal kesuksesan ya yang bisa kita simpulkan yang pertama adalah pembiasaan yang baik. Ya, pembiasaan hal-hal baik, aktivitas-aktivitas yang baik. Itu. Maaf. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah adanya kontrol. Ya, kontrol itu bisa berarti kalau tadi ya bangun tidur ya dibangunkan dulu nggak masalah, ya dipaksa dulu tidak masalah, disiram dulu juga tidak masalah. Ya, intinya adalah di situ ada kontrol, ada pengawasan. Kalau memang berlanjut terus, maka bisa jadi nanti ada reward and punishment.
Ya bisa jadi ada penghargaan bagi yang bangunnya cepat, bangunkan santri yang lain dan seterusnya. Kalau ada yang tidurnya sulit, maka bisa jadi ya ada hukuman yang mendidik, mungkin dilaporkan orang tua supaya nanti orang tua tambah doanya dan seterusnya. Itu ya. Jadi ada kontrol. Ya tidak sekedar udah yang penting dibel saja selesai, nggak dilihat. Itu menurut kami kurang kurang pas ya. Nanti kedekatan antara santri dan pengasuh itu kurang kurang terjalin. Ya tentunya tetap ya garis merahnya adalah apa? Adalah harus sama-sama ikhlas dan ridho. Baik. Kemudian yang ketiga tentunya teladan. Jadi dengan pengasuh itu datang lebih awal ya sebelum adzan. Kalau Ustadz pribadi biasanya Ustadz usahakan seperempat jam sebelum adzan ya. Karena memang kalau terlalu pagi lagi ya ternyata ya akan sulit ya kasihan yang sedang tahajud. Kemudian kalau terlalu mepet dengan adzan maka juga akan menyulitkan karena memang masa pandemi ini pengasuh yang dari luar juga aslinya tidak boleh sholat begitu di sholat jamaah di masjid pondok ya. Jadi harus ada keteladanan, yaitu kalau ustadznya sudah bangun otomatis itu sebagai teladan bagi santri ya, sebagai qudwah kepada santrinya. Kemudian yang keempat adalah jadi dimulai dari hal kecil. Ya bisa jadi bangun tidur itu menurut orang ya itu hal yang kecil, tetapi kalau dibiasakan terus maka itu menjadi modal awal yang baik ya. Nah, sampai juga kemudian merapikan bed ya kan, kemudian doa yaitu sebagai wujud kita memang bersyukur kepada Allah dan seterusnya itu aslinya hal-hal yang tampak kecil begitu dan memang aslinya juga kecil kan memang maksudnya kecil itu ringan dilakukan, mudah dilakukan itu ternyata berdampak yang luar biasa kalau kita lakukan terus menerus ya. Kemudian dari diri sendiri ya tentunya kalau ingin membangun orang lain maka harus membangun diri sendiri dulu ya. Ibda binafsik, jadi mulailah dari diri sendiri ya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar untuk diri sendiri. Kemudian setelah beres atau mungkin sambil begitu ya sambil beramar ma'ruf nahi mungkar pada diri sendiri, kita bangun diri sendiri, kita juga bangun orang lain ya. Nah, jadi aslinya ya kita saling saling membangun ya kan memang kita tentunya masih banyak kekurangan itu ya dari diri sendiri. Tolong dicamkan. Kemudian yang keenam adalah teliti. Ya, teliti itu adalah sebagai contoh tadi ya dari videonya tadi itu sang prajurit itu disuruh untuk membereskan bednya ya, dipannya, tempat tidurnya itu luar biasa teliti sekali. Yang lipatnya bagaimana, nanti setelah dilipat ditaruh mana, seperti apa ngelipatnya itu sudah diajarkan dan diperiksa dengan teliti dan itu ternyata menelatih kepribadian atau menumbuhkan kepribadian yang baik. Ya. Baik singkat. Kemudian yang ketujuh adalah disiplin. Ya, disiplin ini tentunya terkait dengan waktu dan ini memang sangat-sangat ditekankan di dalam pendidikan ya di dalam nilai-nilai yang harusnya ditanamkan untuk seorang pelajar muslim ya karena memang kita sudah diajari oleh Allah untuk senantiasa menepati waktu yang minimal 5 kali dalam sehari semalam. Apa itu? Yaitu pada waktu sholat 5 waktu yang fardu, yang wajib. Itu ya. Nah, baik itu ya kurang lebih. Selanjutnya ya ini hanya sedikit motivasi tambahan saja, tetapi sangat penting menurut kami untuk kami sampaikan juga. Ya ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Al-Muqri ya Ad-Doktor ya Aiman Rushdi Swaid hafizahullahu taala ketika menyampaikan wejangannya kepada para hafadzatil Quran. Ya beliau menyampaikan al-a'maru tuqasu bin nataiji wala tuqasu bis sanawati. Ya langsung ke artinya yang kurang lebih seperti ini.
Ya, maksudnya kualitas umur seseorang itu diukur dengan hasil dan nilai. Ya, bukan dengan banyaknya tahun yang telah dilalui. Jadi dari sini maka harusnya kita paham bahwa kualitas usia kita di dunia ini pada dasarnya memang dilihat dari apa? Hasil dan nilai yang kita raih, ya. Hasil dan nilai yang kita raih. Kalau di dunia ya itu terkait dengan dunia, ya. Kemudian kalau di akhirat ya besok ketika kita sudah menginjakkan kaki, ya sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Kalau di dunia ini masih penilaian nisbi, ya kan? Hasil yang nisbi, karena kalau kita tidak ikhlas maka akhirnya akan bisa jadi malah menjadi malapetaka besok di akhirat. Makanya hasil di dunia ini kalau bisa juga dilandasi dengan penuh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya adalah nilai ibadah selain juga bersifat duniawi ya, tetapi juga bersifat ukhrawi. Akhirnya yang membawa kita besok untuk menghadap Allah dengan nilai juga dengan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sisi di hadapan manusia saja. Dan dari sini juga ada pelajaran lain, apa itu? Bahwa seberapa lama antum nanti di pondok itu tidak selalu menentukan apakah antum lebih pintar dari adik kelas atau tidak. Ya, lebih baik dari adik kelas atau tidak. Ya, jadi bisa jadi nanti yang kelas 12 bangun tidurnya kalah dari yang kelas 7 bisa jadi. Ya, kemudian karena pendidikan Islam itu selalu terkait dengan tujuan ya, tujuannya adalah selalu terkait dengan kedekatan santri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi santri kelas 8 ya, itu lebih soleh begitu ya di hadapan Allah daripada yang kelas 12. Ya, dari kelas 11 dan seterusnya. Sehingga dari sini juga pelajaran yang kita ambil adalah jangan sampai kita pongah, jangan sampai kita sombong ya atas pencapaian yang kita dapat, atas tinggalnya kita di pondok berapa lama itu tidak bisa kita banggakan ya, karena memang ya kualitasnya itu pertama memang Allah yang menilai. Kemudian yang kedua kalau masalah dunia ya kita sudah mencapai apa di dunia, ya capaian apa yang Allah izinkan untuk kita dapat oleh itu, itulah yang dijadikan sebagai tolak ukurnya. Ya makanya kita dituntun untuk menjadi pribadi yang bermanfaat ya sebesar-besarnya begitu, semakin besar manfaatnya untuk diri kita dan juga untuk ya orang lain ya. Gitu ya. Ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Itu khairun nasi. Ya sebaik-baik manusia. Itu ya. Mungkin kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Ya mudah-mudahan ada 1 titik 2 titik yang diambil ya sehingga hidup kita menjadi berkah dan mudah-mudahan ini disampaikan juga karena Allah. Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Jazakumullah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.